Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Nur Fikri dari Prodi S1 Ekonomi Syariah, Angkatan 2023. Di video ini, saya ingin menguraikan kembali jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Keuangan Publik Syariah. Oke, untuk sumber penerimaan pemerintah Islam yang pertama, yaitu sumber penerimaan wajib atau fardu. Sumber ini ditetapkan oleh syariat dan bersifat tetap. Di antaranya yaitu ada zakat yang dipungut atau yang dikeluarkan kaum muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan telah melewati haul atau 1 tahun. Zakat ini berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan lainnya. Ada juga jizyah, pajak yang dipungut dari non-muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan kebebasan beragama dan berfungsi sebagai bentuk kontribusi non-muslim dalam pembiayaan negara dalam perlindungan dan perlindungan hukum. Lalu ada juga kharaj, ghanimah, dan fa'i. Dan untuk sumber penerimaan pemerintahan Islam yang kedua itu ada sumber penerimaan tidak wajib atau tabaru. Sumber ini bersifat sukarela dan berdasarkan inisiatif individu atau masyarakat. Di antaranya itu ada wakaf, yaitu harta yang dihibahkan secara permanen untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Ada juga sedekah dan infak yang diberikan secara sukarela oleh individu untuk membantu sesama atau membiayai kepentingan sosial sebagai bentuk amal yang menguatkan solidaritas sosial dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Oke, soal selanjutnya, bagaimana kebijakan anggaran belanja dalam Islam yang menekan keuangan negara untuk transparansi? Jadi, kebijakan anggaran belanja dalam Islam menekankan transparansi, efisiensi, dan keadilan. Pengelolaan keuangan negara didasarkan pada prinsip amanah, di mana pemimpin bertanggung jawab menggunakan harta negara untuk kemaslahatan umat yang sesuai dengan maqasid syariah. Transparansi diwujudkan melalui pencatatan terperinci, pelaporan terbuka, dan pengawasan publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Pengeluaran negara diprioritaskan pada kebutuhan mendasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta menghindari pemborosan atau israf. Partisipasi masyarakat melalui musyawarah atau syuro juga dijalankan untuk memastikan anggaran sesuai dengan kebutuhan umat. Oke, untuk soal selanjutnya, jawaban saya, APBN 2024 di Indonesia mencakup pendapatan sebesar 2.802 triliun rupiah dan belanja 3.325 triliun rupiah, menghasilkan defisit 522 triliun rupiah. Jadi defisit ini mencerminkan kebutuhan pembiayaan tambahan yang harus diupayakan melalui berbagai sumber, seperti utang atau optimalisasi penerimaan dalam negeri. Kebijakan fiskal melalui APBN bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, memastikan distribusi yang adil, dan menjaga stabilitas ekonomi. Saat ini tantangan utamanya adalah meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan dan optimalisasi PNBP, sambil menjaga belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Efektivitas APBN sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, terutama dalam konteks ketidakpastian global. Baik, untuk soal selanjutnya, terkait fungsional dalam pembiayaan pemerintah. Jadi sesuai dengan berbagai literatur dan sejarah APBN, fungsi APBN selalu dikaitkan dengan 3 fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tetapi secara normatif untuk Indonesia, maka fungsi APBN secara tegas menjadi aturan normatif dalam kebijakan APBN-nya. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk penjelasannya, yang pertama itu fungsi otorisasi. Jadi ini mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen,
dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam, fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Baik, untuk soal selanjutnya, susunan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, ada produksi. Produksi adalah proses menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karakter utamanya adalah efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, inovasi teknologi, dan penciptaan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada distribusi. Distribusi ini berfungsi untuk menyalurkan hasil produksi ke konsumen. Karakteristiknya meliputi efisiensi logistik, pemerataan akses, dan pengendalian harga untuk memastikan barang dan jasa tersedia secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa oleh individu atau kelompok. Karakteristiknya mencerminkan daya beli dan kebutuhan masyarakat, serta harus dilakukan secara bijak dan sesuai dengan prinsip keseimbangan agar tidak terjadi konsumsi yang berlebihan. Dan yang keempat, ada investasi. Investasi ini adalah alokasi sumber daya untuk kegiatan yang akan memberikan manfaat di masa depan. Karakternya melibatkan pengambilan risiko dan potensi imbal hasil yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Yang kelima, ada tabungan. Tabungan ini mencerminkan alokasi pendapatan yang tidak langsung digunakan untuk konsumsi, tetapi disimpan untuk kebutuhan masa depan. Karakternya adalah akumulasi dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan investasi atau cadangan ekonomi. Dan yang terakhir, ada redistribusi kekayaan. Redistribusi dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui mekanisme seperti pajak, zakat, atau program bantuan sosial. Karakternya adalah memastikan pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin, dan menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi. Jadi setiap tahap saling berkaitan membentuk siklus ekonomi yang jika dijalankan secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Baik, untuk soal selanjutnya, sebutkan 3 pihak yang berkompeten dalam pengembangan rangkaian di atas. Jadi, yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah tetap berperan utama dalam menyediakan kebijakan, infrastruktur, regulasi, dan pengawasan. Mereka memastikan program-program pembangunan ekonomi berjalan sesuai tujuan, termasuk pengawasan terhadap lembaga keuangan. Dan yang kedua ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan institusi keuangan syariah berperan dalam menyediakan akses pembiayaan untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Mereka juga mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi dengan menawarkan berbagai produk keuangan seperti kredit mikro, investasi, dan tabungan. Selain itu, lembaga keuangan membantu redistribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, wakaf, atau pembiayaan sosial lainnya. Yang ketiga, pastinya itu ada masyarakat. Masyarakat tetap menjadi bagian integral dalam rangkaian ini. Jadi mereka memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, untuk soal yang terakhir, utang sebagai pembiayaan atas deposit untuk mencakup defisit pemerintah. Mengapa pemerintah melakukan hutang? Jadi pemerintah melakukan hutang untuk menutupi defisit anggaran ketika pendapatan negara tidak mencukupi, seperti dari pajak dan zakat. Utang juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, utang digunakan untuk menjaga kestabilan ekonomi seperti subsidi atau program pengentasan kemiskinan saat krisis ekonomi. Pembiayaan luar negeri menunjukkan kredibilitas pemerintah dan menarik investasi yang lebih lanjut. Namun dalam Islam, pengelolaan utang harus adil, tidak membebani rakyat dan menghindari riba. Utang hanya digunakan untuk kepentingan pembangunan produktif, bukan konsumtif, dan tidak boleh membebani generasi mendatang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.